Ya, malam ini jemaah umroh Indonesia kembali bertolak ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Aturan baru perjalanan umroh ke Arab Saudi kemudian disambut antusias jemaah yang menilai akan lebih leluasa dan khusyuk untuk beribadah. Kelonggaran dari pemerintah Arab Saudi bagi ibadah umroh ini disambut baik jemaah umroh asal Indonesia. Kelonggaran itu berupa kelonggaran penerapan protokol kesehatan, mulai dari penghapusan karantina, bebas PCR, hingga jaga jarak sosial di ruang publik. Malam ini pun suasana di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang diramaikan para calon jemaah umroh yang akan terbang ke Arab Saudi. Sejak dibukanya kembali pada awal Januari, ratusan jemaah umroh terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Ya, apakah ada peningkatan jemaah umroh yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta? Kita akan langsung tanyakan kepada reporter Hijul Akbar yang sudah siap dengan laporannya. Selamat malam Hijul, bagaimana kemudian dengan pantauan keberangkatan jemaah umroh di Soekarno-Hatta? Ya, selamat malam Agita, Malika dan juga pemirsa. Untuk keberangkatan jemaah umroh dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Arab Saudi memang untuk hari ini peningkatannya belum begitu signifikan. Namun sejak awal Januari dibukanya kembali perjalanan umroh ini memang rata-rata perharinya bisa mencapai 3.000 keberangkatan dan juga kepulangan jamaah umroh, dan ada kemungkinan beberapa hari ke depan juga akan mengalami peningkatan keberangkatan jamaah umroh. Ini juga didasari oleh perubahan aturan yang diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi di mana mereka telah mencabut aturan pembatasan COVID-19, diantaranya adalah telah mencabut kewajiban untuk karantina, kemudian mencabut aturan PCR, kemudian juga aturan-aturan lainnya seperti social distancing dan juga kewajiban memakai masker di ruang terbuka juga kini sudah dicabut oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dan hal ini juga disambut baik oleh para jamaah umroh di mana mereka kini tidak harus melakukan karantina setibanya mereka di Arab Saudi dan bisa berfokus kepada ibadah umrohnya, dan mereka juga kini bisa tidak harus menjaga jarak di dalam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, dan namun mereka tetap harus memakai masker di dalam ruangan tertutup seperti saat di dalam masjid maupun di ruangan tertutup lainnya. Lalu bagaimana tanggapan dari para jamaah umroh? Berikut liputannya. Senang sekali ibadahnya dipermudah. Terus ini dari daerah mana Mbak nih? Dari Makassar. Oh, terus ini kemarin waktu biayanya gimana? Masih harga lama atau gimana? Saya kurang tahu sih, belum dikonfirmasi sama ini. Masih harga lama berarti ya? Berapa tuh Mbak kalau boleh tahu? Sekitar 30-an. 30-an ya? Artinya kan nanti bakal ada pengembalian uang gitu loh. Saya kurang tahu sih Ya. kalau yang soal itunya. Ya. Belum dikonfirmasi sama pihak travelnya. Tapi sebelumnya sudah tahu aturan karantina ini bebas dan PCR ini? Kemarin sudah dengar berita, cuman belum tahu kalau sudah benar-benar pasti atau masih simpang siur gitu. Ya, tanggapannya sangat bagus sekali tuh. Ya, karena kita istilahnya ada kebebasan, normal kembali, ya, itu harapan kita. Jadi semuanya serba lancar tanpa kendala begitu. Tapi kalau untuk peraturan di Indonesia sendiri seperti apa Pak? Apakah masih melakukan PCR atau bagaimana? Sekarang kan mungkin baru penyesuaian karena baru kan. Jadi mudah-mudahan ikut dengan Arab Saudi supaya lebih enak begitu. Ya, untuk aturan kekarantinaan memang dari Arab Saudi sudah dicabut, namun untuk jamaah umroh yang tiba di Indonesia ini masih harus dikarantina selama 3 hari. Namun kami mendapatkan informasi mulai besok kekarantinaan untuk jamaah umroh yang tiba Indonesia ini akan dikurangi hingga 1 hari saja. Kami juga mendapatkan informasi lainnya mengenai keberangkatan domestik, pemirsa, di mana berdasarkan hasil evaluasi PPKM yang disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, bahwasanya nantinya untuk perjalanan domestik melalui udara, darat maupun lautan ini tidak perlu menggunakan hasil tes negatif PCR ataupun hasil negatif
swab antigen. Dan hal ini memang belum dikeluarkan surat edarannya, namun informasinya akan segera diberlakukan dalam beberapa hari ke depan. Berikut keterangan yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, dalam rangka transisi menuju aktivitas normal hari ini, pemerintah akan memperlakukan berbagai kebijakan sebagai berikut. Pertama, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Hal ini ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat ini. Seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan Peduli Lindungi dengan kapasitas masing-masing sebagai berikut. Level 4, 25%, level 3, 50%, level 2, 75%, dan level 1, 100%. Ya, pemirsa, nantinya para pelaku perjalanan domestik hanya perlu menunjukkan hasil vaksinasi dua dosis atau dosis penuh dan tidak perlu lagi menunjukkan hasil swab negatif COVID-19. Kami kembalikan ke studio, Agita. Baik, terima kasih Hijul Akbar, informasi lengkap dan juga pantauan terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.